Sebenarnya baginda Rasulullah itu sangat merindukan kita. Namun sayang, kerinduannya sering bertepuk sebelah tangan. Kita sering mengabaikan isyarat kerinduannya. Di antara isyarat kerinduannya itu termaktub di dalam kitab Mu'jamul Kabir Lit-Tabrani. Ada satu hadis yang berbunyi, "Idza tannat udhunu ahadikum falyadhkurni." Apabila berdengung telinga di antara kalian, maka ingatlah aku, kata Nabi. Wal yusalli alayya, berselawatlah kalian kepadaku. Mengapa Nabi suruh kita ingat kepadanya? Karena pada saat itu Nabi sedang ingat dengan kita. Begitulah yang disampaikan oleh Imam Munawi dalam kitab beliau At-Taisir Bisyarah Jami'us Shaghir. Maka sambutlah kerinduan Rasulullah dengan berselawat kepadanya. Assalamualaikum guys, balik lagi di Kang Dens channel. Mantap guys. Kali ini kita ada di segmen DKD Dongeng Kang Dens. Ini kisah inspiratif. Mau ngobrol-ngobrol, banyak sumber inspirasi nanti insya Allah yang bisa didapetin sama guys-guys aku. Kita nanti kenalan sama siapa sih yang mau kita ajak ngobrol kali ini. Ikutin terus guys sampai habis. Tonton terus. Mantap guys. Kita manusia miskin dan kaya, tiada beda di hadapan yang kuasa. Iman dan takwa berbekalan kita, menjadi penentu surga dan neraka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah guys, nih kali ini bukan agak spesial banget hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng siapa? Beliau ada di samping agak gimana gitu kan. Beliau ada di samping sebelah kanan saya. Kita mau kenalan, kita mau ngobrol-ngobrol, banyak ya sumber inspirasi nanti buat guys-guys aku. Siapa dia? Yuk kenalan dulu. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Teguh Othman guys. Iya. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Dan kita sapa juga ini para Ya. Penggemar Kang Dens di mana saja Anda berada, mudah-mudahan yang mendengarkan inspirasi ini bisa memotivasi kita untuk jauh lebih baik lagi. Siap. Ustadz. Kan aku kenal Ustadz nih. Oh, biasa aja, biasa. Jangan nervous. Aku kenal Ustadz nih. Langsung jadi Ustadz. Ustadz gaul lah buat aku. Karena jujur guys, ya banyak juga curhat ke Ustadz, minta untuk kadang kita punya masalah hidup. Wah, enak banget guys, masukan tausiah dari Ustadz tuh bikin hati tenang banget. Alhamdulillah. Luar biasa gitu. Dan Ustadz ini juga gaul guys, gaul banget. Aduh, enak banget deh, seru banget buat anak-anak muda kayak aku, kan masih muda ya. Pokoknya buat teman-teman yang masih muda-muda nanti ngundang Ustadz, mau ngobrol sama Ustadz, seru banget, pasti asik banget. Nah, itu Kak Ustadz tadi yang seperti aku bilang, emang Ustadz ini sejak kapan tuh jadi Ustadz? Apa lahir langsung jadi Ustadz? Proses tiba-tiba ada di titik ini jadi seorang Ustadz ini gimana sih Ustadz? Ya. Jadi yang pertama sekali nih ya. Yang paling penting digarisbawahi, saya bukan keturunan kiai, bukan keturunan para ulama, ya, orang-orang yang alim, bukan. Saya terlahir dari keturunan pengusaha dulunya. Masya Allah. Dulu ayah saya itu pengusaha. Jadi karena kita dulu mantan orang kaya, mantan. Ini waktu masih mantan orang kaya. Oke, mantan. Kalau di mana-mana tuh, kalau di Aceh ya guys, di mana saja Anda berada, boleh tanya sama Guys, ngomongin guys loh Ustadz loh. Masya Allah. boleh tanya di mana saja yang namanya orang Aceh, namanya Teguh itu sama dengan kayak darah biru, misalnya kayak Raden seperti itu. Nggak ada yang miskin. Itu hartanya sampai 7 turunan dimakan nggak akan habis. Nah, kebetulan saya keturunan ke-8. Darah biru. Walaupun merah juga ya. Jadi gini, waktu di SD itu saya tergolong anak bandel. Bandelnya bandel banget. Bahkan itu kalau di kelas itu begitu keluar main, istirahat, kita nggak keluar main, kunci pintu rumah sekolah tuh. Oke.
itu buat bangku seperti kayak Smackdown. Waktu itu masih ada, terkenal nggak Smackdown itu Iya, kan? iya, Nah, iya. jadi kami beradu itu taruhan, dan saya termasuk orang yang ada duit waktu itu. Nah, jadi pasang taruhan saya itu lebih ini waktu SD loh, kelas 4 SD kalau tidak salah saya. Jadi agak gitu. Dan teman saya banyak. Kenapa? Karena semua saya bayarin. Masya Dulu masih 25 perak, 50 Ya, ya. rupiah, ya Ya, kan? betul. Itu ada jajan saya itu 500 sampai 1000, itu udah paling Paling gede, ini, ya? paling gede. Dulu orang lain jajannya cuma 100 rupiah paling mantap. Oke. Nah, seperti itu. Singkat cerita, begitu mau tamat SD dan saya dapatlah NIM yang paling minim. Tinggi. Oh, Minim. minim. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi di SD itu saya tinggal kelas tahun. Wow. Tinggal kelas tahun, Oke. ya kan? Nah, ya. Kemudian waktu lulus itu NIM saya 27. 27. Gini, jadi intinya di SD itu walaupun kita ranking 1, ranking 2, ranking 3 belum menjamin ke depannya kita akan jadi apa. Iya. Itu dulu catatan penting. 27 lulus tapi Ustaz ya? Ah, 27. lulus ya, Bersyarat sih lulus. kayak gitu. Jadi lulus, tetapi yang jadi Iya. masalah tidak ada satu sekolah pun yang mau terima saya. Nah, Oke. jadi karena tidak ada satupun sekolah yang mau terima saya, akhirnya saya dilemparlah masuk dalam pesantren. Jadi pas masuk pesantren itu saya jadi sosok yang pendiam. Sosok yang pendiam karena merasa nilai di bawah rata-rata. Oke. Dan ya Allah, 1 bulan nggak dijenguk sama orang tua. Saya merasa saya ini anak udah dibuang, nggak diakui. Nah, dulu waktu kemarin tuh karena kakak-kakak saya pinter-pinter. Oke. Jadi saya di pesantren itu percis seperti kayak anak dibuang. Akhirnya saya berkomitmen dalam diri saya. Saya berkomitmen dalam diri saya, ini apapun cerita saya harus belajar, saya harus buktikan sama orang tua saya bahwa saya nggak bodoh-bodoh amat. Jadi singkat cerita, waktu triwulan 1 pembagian raport itu diumumkan pakai mic, orang tua kita datang semua. Jadi pengumuman semua itu udah ada bocoran. Ranking 1 T. Islahuddin, ranking 2 namanya Muhajir, ranking 3 belum jelas siapa. Ada yang ngomong ini ngomong itu. Dalam hati saya, oh, ya Allah, saya udah berusaha belajar, Masa tapi terakhir kayaknya lagi nggak dapat ranking nih. Oh. Nah, jadi yang disebutkan 3 besar doang. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi? Ketika diumumkan sama Ustadz pakai mic lagi, bukan santriwan aja yang dengar, santriwati juga dengar. Jadi waktu pengumuman itu ranking 1 Fulan, ranking 2 Fulan, ranking 3 T. Otman Trumai. Waduh. Ayah saya ngelihat kiri kanan karena ayah saya itu nggak yakin anaknya dapat ranking. Iya. Mungkin dalam pandangan ayah saya itu ada Iya. nama yang serupa dengan nama saya. Iya. Kan? Jadi gini, di pengumuman harap bagi wali murid, wali santri yang disebutkan nama, harap maju ke depan bersama anaknya, gitu kan? Ayah saya nggak bangun-bangun ke depan. Jadi kan, saya juga nggak bangun karena ayah saya belum bangun karena walinya dulu dipanggil. Jadi walinya dari T. Otman Trumai harap bangun. Ayah saya lihat kiri kanan akhirnya bangun, tapi Masih nggak yakin? masih nggak yakin gitu. Begitu ayah saya bangun, barulah saya bangun. Di situ ayah saya seperti meneteskan air mata. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena nggak nyangka. Singkat cerita, ketika itu terus berlanjut, ranking saya tetap saya pertahankan. Dan ada cerita unik ketika itu ada satu masjid itu Masjid Jami. Jadi saya digantikan untuk muazin pertama dan badan saya segini-segini aja guys, nggak tinggi-tinggi. Dari kecil memang udah semeter kotor ya. Jadi Ada lagi masanya. iya, begitu. Jadi begitu ayah saya ternyata sholat di masjid besar itu, Masjid Raya di Luk Semawe. Nah, kemudian waktu diumumkan muazin oleh Tengku Otman Trumai, ayah saya mikir mungkin nih, ini nama mirip dengan nama anak saya, tapi nggak mungkin. Waktu dilihat peci, waktu berdiri cuma kelihatan pecinya doang. Jadi saya azan lah. Begitu saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misal seperti itu kan. Begitu tahu itu anaknya, begitu habis sholat Jumat, ayah saya lari percis seperti klip India lah kan. Dipeluk anaknya kan. Ya Allah, anaknya disuruh kasih salam sama teman-temannya, dibawa ke kantor, dibawa ke Cunda Plaza Mall lah pada masa itu, beli baju, beli ini semua. Ipun mau beli apa? Panggilan sayangnya itu Ipun gitu kan. Jadi akhirnya saya merasakan kasih sayang seorang ayah yang selama ini mungkin jarang dekat sama. Tapi emang maksudnya
tiba-tiba berubah sedrastis itu Ustadz, sampai maksudnya dari apa anak SD yang bandel tiba-tiba masuk pesantren berubah gitu sampai orang tua tuh nggak tahu potensi Ustadz kayak Ustadz? Nggak tahu ya, ada bisikan, sebuah macam bisikan, saya harus mengambil kembali kasih sayang orang tua saya, yang pada saat itu saya berpikir orang tua saya nggak sayang lagi sama saya, padahal salah. Kapan itu baru saya rasakan? Ketika saya sudah lulus. Jadi ubah kembali niat. Ingat, berarti kalau kita mau beribadah, awal mula terpaksa silahkan, tapi lama-lama akan terbiasa dan insya Allah akan karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, ketika ayah saya meninggal, saya udahlah selesai dari pesantren itu. Begitu keluar guys, ya namanya setan ya. Jadi tidak langsung jadi ustadz. Walaupun saya bekas pesantren dan sudah kuliah juga di Daya Amal Universitas di sana di Aceh Timur dan seterusnya, saya tidak langsung jadi ustadz. Belum istiqomah. Kemudian sesudah seiring waktu itu dunia kesenian saya ini keluar. Kesenian? Saya buat musik. Oh. Saya arranger juga pada masa itu, tapi di daerah. Ya, saya buat lagu-lagu daerah dan pertamanya sih masih mantap lagu-lagu Islami. Kesini-sininya mulai nih lagu house, ya kan? Udah mulai. Di sini duit saya banyak waktu itu, tapi yang saya rasakan tidak ada keberkahan. Kenapa? Yang pertama, tidak ada doa orang tua. Karena orang tua saya kurang senang. Apapun kesuksesan yang kita peroleh, kalau itu tidak ada doa orang tua, lihat apa yang terjadi. Dan saya sudah merasakan. Singkat cerita, duit banyak, tapi utang juga banyak. Pada masa itu, saya sempat hijrah. Dan sesudah hijrah itu, haluannya berbuah. Kenapa saya hijrah? Saya punya teman yang sekarang sudah di Brunei. Beliau kasih sebentar-bentar kasih nasihat, sebentar-bentar kasih nasihat. Kamu itu dulu, kamu kan orang punya ilmu, kenapa kamu nggak ngamalkan? Kamu kan ini, kamu kan itu, kenapa sekarang kerjaan kamu begini? Dinasehatin sebagai teman. Makanya saya tidak akan melupakan jasa teman tersebut. Ketika saya hijrah saya kenapa? Karena mimpi. Saya pernah mimpi, ketika mimpi itu saya seperti seolah-olah nih pas terbangun mati lampu. Gelap gulita. Tiba-tiba ada satu kamar yang terbuka pintunya, dan ketika terbuka pintunya ada seperti percikan api. Dan seperti terdengar suara aungan. Seperti itu. Nah, saya takut. Ini dalam mimpi ya. Saya takut, tapi saya penasaran. Perlahan-lahan saya melangkah ke situ. Begitu saya buka, apa yang saya lihat? Penasaran? Apa yang saya lihat? Yaitu babi yang sangat besar tapi berbadan api. Ketika saya lihat itu, apa yang keluar dari mulut saya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Si babi yang berbadan api itu pun dia mengaung lagi. Tak perlu kau baca itu karena engkau sama dengan aku. Kok merinding, Ustaz? Ya. Jadi dia berkata seperti itu yang membuat saya tersentak dan saya terbangun meneteskan keringat yang begitu banyak. 3 hari 3 malam saya nggak enak makan, nggak enak tidur. Saya ngomong sama teman saya, apa dia bilang? Itulah bentuk hidayah Allah yang diberikan kepada manusia. Ada yang ditunjukkan surga, ada yang ditunjukkan neraka. Agar apa? Agar kembali kepada jalurnya. Semenjak itu saya putuskan untuk hijrah. Tetapi ketika hijrah, ingat guys, ketika kita memutuskan untuk hijrah, tantangan itu akan banyak. Kemudian saya hijrah. Saya datang ke Jakarta. Oh, ke Jakarta itu berarti proses hijrahnya, Ustaz? Iya. Maka saya pergi hijrah. Itu terlunta-lunta ya, nggak ada tujuan, nggak bermaksud ke Jakarta. Pertama ke Medan, kemudian punya teman, diajak ke teman ke Cilengsi. Sampai ke Cilengsi saya bilang saya punya adik di Ciledug. Akhirnya sampai di Ciledug saya hidup bersama adik saya Sepka ya, kawan Denny. Nah, selanjutnya itu ketika udah ada itu kami usaha. Sepka pun kebetulan diterima kerja. Dan yang memegang keuangan Sepka itu saya. Oh, jadi ya, jadi betul-betul saya atur tuh. Ini Sep, kamu pengeluaran sehari 20.000. Asisten. Abang cuman ambil 10.000. Makanan saya setiap hari hanyalah Indomie dan nasi. Indomie, telur dan nasi. Dan tidak ada sarapan pagi. Yang ada hanyalah makan siang dan makan malam. Itu setiap saya makan menetes air mata saya. Ya Allah, dulu saya makan enak. Sekarang inilah makanan saya dan saya tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Singkat cerita, saya punya kakak dewan, kakak sepupu dari ayah. Dia dewan DPR RI.
Dia ketika itu umroh bersama Maktur. Oke. Maktur dong, travel nomor 1 di Indonesia. Maktur. Ya, Maktur, ya. Kemudian dia lihat ustaz-ustaz muda, tiba-tiba entah bagaimana Allah memberi dia ingatan teringat kepada saya. Oke. Oh, saya punya adik sepupu nih, ustaz juga. Begitu sampai dia udah selesai umroh, dia telepon mak saya, dibilang mak saya ada di Jakarta, panggil suruh ke kantor. Singkat cerita, saya ke kantor, begitu ke kantor dilihat penampilan saya, ditanya, kamu kerja apa? Nggak ada kerjaan. Jadi ngapain sehari-hari? Ya kadang-kadang ngamen. Buat malu keluarga. Ini itu segala macam. Ya mau gimana bang? Saya nggak suka minta-minta. Walaupun kakak saya orang kaya, tapi saya nggak mau begini. Saya lebih bagus mencari sesuatu yang walaupun sesuatu itu dianggap hina di mata orang, tapi harga diri kita tidak hilang. Akhirnya abang saya ngasih duit, jebret. Saya bilang, jangan kasih uang untuk saya. Besok habis saya datang lagi, saya minta lagi. Coba kasih saya pekerjaan. Akhirnya dia buat memo, saya masuk ke Maktur. Di Maktur pun nggak semudah itu masuk. Dites ngaji lah, dites inilah, dites itu, ditanya segala macam. Singkat cerita, bos yang namanya Pak Muhammad Roki, yang sudah saya anggap seperti ayah sendiri, beliaulah yang bertanya, kalau begini-begini, apa yang kau lakukan? Dia bertanya perkara masalah yang ada di Tanah Suci. Saya jawab, Pak, saya di pesantren cuman belajar teori aja. Saya nggak pernah ngelihat Ka'bah secara langsung. Saya nggak pernah ngelihat Masjid Nabawi secara langsung. Cuma ngelihat di sajadah, di TV, di majalah. Kalau Bapak kasih kesempatan saya mau belajar. Kalau enggak, ya sudah, berarti belum rezeki saya. Tapi saya agak sedikit flashback ke belakang. Sebelum saya berangkat umroh itu, saya pernah kena tipu. Jadi buy handphone, pernah nggak kita buy handphone, ada penipuan dari handphone? Iya. Ya. Jadi suaranya itu mirip banget dengan teman saya. Saya langsung nembak itu nama dia. Dia langsung bilang iya. Dia bilang dia lagi di Jakarta, sekarang aku lagi ada di kantor polisi. Ini supaya nggak ditilang, dia minta pulsa ini itu. Nah, saya bantu. Padahal saya duit nggak ada. Saya isi. Waktu itu nggak banyak, sampai 500.000. Ya, tapi 500.000 itu banyak bagi saya pada masa itu. Dan saya nggak ada duit waktu itu. Tapi ketika saya nggak bisa bayar, udah sampai mau maghrib, saya mau digebukin tuh sama orang sekitar. Oh, penipu kamu ya, segala macam, hampir. Langsung saya mengangkat dua tangan saya, karena saya ingat satu hadis, doa orang yang terzalimi maka tidak akan ditolak oleh Allah walaupun dia seorang pendosa. Akhirnya saya mengangkat kedua tangan saya berdoa. Bukan keseringan orang ketika dizalimi menyumpahi orang yang menzalimi itu. Memang doanya terkabul, tapi nggak ada untung buat kita. Akhirnya saya mengangkat dan memanfaatkan momentum itu. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku terzalimi ya Allah, maka ya Allah, jadikanlah dengan sebab aku terzalimi ini Engkau terima doaku. Angkatlah derajatku di matamu dan di mata manusia. Nah, saya bilang kan, ya, hapuskanlah dosaku ya Allah, gantikanlah dosaku itu dengan amal yang soleh. Berikan taufik ya Allah, kemudahan untuk aku beramal. Nah, ada kemuliaan di mata manusia dan di mata Allah. Kalau di mata Allah sudah mulia, apalagi di mata manusia. Itu aja doa. Sesudah kejadian itu 2 bulan kemudian saya berangkat umroh. Menyusul 3 bulan saya berangkat haji, dapat kepercayaan. Dan berangkat haji itu pun melalui mimpi mak saya. Mak saya mimpinya apa? Pun, mama mimpi lah pun berangkat ke Tanah Suci. Nggak mungkin lah mak berangkat haji. Waktu paling paling 2 minggu lagi, nggak mungkin. Maka saya mengenal sosok wanita. Itulah istri saya saat ini. Dia salah satu wasilah sebab saya bisa berangkat haji dengan visa khusus. Karena tidak ada lagi masa keberangkatan, itu detik-detik terakhir. Ternyata saya bisa berangkat menemani atasan saya waktu itu. Ketika doa orang tua itu sudah diangkat kedua tangannya, tidak ada doa yang paling keramat kecuali doa orang tua. Maka jangan pernah sakiti hati orang tua kita, walaupun dengan perkataan yang menurut kita benar, tapi menurut orang tua kita juga benar, maka mengalahlah sebagai anak. Kalau dibilang mak kita 10 tambah 10 30, iyakan aja. Selama orang tua kita tidak menyakiti hati orang lain, ada kebahagiaan untuk dirinya, biarkan saja. Kapan lagi kita bisa mengukir senyuman di wajah orang tua kita? Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi merinding ya guys dengar ceritanya Ustadz nih, luar biasa, Masya Allah, menginspirasi banget, terutama buat aku yang masih fakir banget sama ilmu agama tentunya. Makanya Mas sering banget curhat sama Ustadz nih, dengar sendiri kan enak banget, baru cerita kisah hidupnya aja udah menginspirasi banget nih.
Karena butuh waktu berjam-jam saya buat ngobrol sama Ustadz. Udah kelamaan. Tapi kelamaan. Ya. Ustadz, jadi menjadi seorang ustadz itu bukan mimpi ustadz. Apa memang ada cita-cita itu bagaimana? Waktu kecil ya, waktu kecilnya nggak ada. Cita-cita saya dulu saya kepikir seperti ayah saya, bisnis. Pembisnis. Namun seiring waktu berjalan, Allah yang punya keinginan. Kita punya keinginan, belum tentu itu menjadi kebutuhan. Betul. Maka kalau kita berdoa, ingat seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, aku bahagia ketika doaku dikabulkan oleh Allah. Namun aku jauh lebih bahagia ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau dikabulkan itu adalah keinginanku, tapi kalau tidak dikabulkan itu adalah keinginan Allah. Pertanyaannya, siapa lebih utama? Pilihan Allah atau pilihan kita? Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang sekedar kita inginkan. Ini mau nanya satu lagi Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku mungkin. Jadi lagi senang-senang nih Ustaz, ikut-ikut kajian di mana-mana tuh, tapi jadi dari masjid ke masjid diikutin aja lah, ada ya apa, punya teman juga kan yang Dan ada kajian di sini. Dan itu nggak terpatok sama satu guru atau ustadz. Jadi siapapun aku ikutin tuh ustadz. Ikutin lah, pokoknya ikut kajiannya itu gitu. Tapi akhirnya ada di titik dimana merasa datang ke kajian yang ini ngomong ini, ngomong B misalnya. Datang ke kajian ini dalam misalnya satu tema yang sama, yang ustadz yang ini ngomong B. Datang lagi ke kajian yang ini dengan tema yang sama nih, ngomong A. Datang lagi, ini aku alamin ya Ustaz ya, aku alamin sendiri. Datang lagi ke yang sini ngomong C. Kadang akhirnya ada di posisi gini, yang benar yang mana sih? Harus ngikut yang mana nih gitu. Maka itu dah saya tangkap benar itu. Ya. Kenapa timbul pikiran seperti itu? Yang pertama, kita belum belajar dasar. Jadi kalau memang mau belajar itu ya dari dasar. Kalau ikut kajian itu kita bukan menuntut ilmu, itu hanya sekedar di charge kitanya. Jadi kalau mau belajar betul, bukan ikut majelis taklim begitu, tidak, khusus kita belajar. Maka kalau bisa kita berguru sama yang jelas sanadnya, karena kata Abdullah bin Mubarak di dalam Sahih Muslim itu al-isnadu minad din, sanad itu penting, itu bagian dari agama. Jadi keilmuan itu harus ada sanad. Kalau laulal isnad, kalau nggak ada isnad, nanti orang akhirnya laqala man syaa ma syaa, akhirnya orang akan ngomong sesuka hati tanpa dalil. Nah, arti dalil itu tanpa sanad, dia ngomongnya menurut ini, akhirnya sampai kepada Rasulullah. Jadi keilmuan yang kita dapat itu bukan sekedar pintar saja, tapi ada keberkahan. Kenapa terjadi kok Ustadz ini bilang A, Ustadz ini bilang B? Makanya itulah kita disuruh berpegang satu mazhab. Agar apa? Agar kita istiqomah ini aja yang kita jalankan. Yang jadi masalah di Indonesia ini padahal bermazhab Syafi'i. Tapi seiring waktu berjalan, banyak sekali pembahasan mazhab Imam Hambali pun disampaikan, mazhab Maliki pun disampaikan. Terjadi perbedaan. Akhirnya yang pusing orang awam. Nah, contoh kayak di Aceh, tetap di Aceh bermazhab Syafi'i, ketok palu. Bukan berarti nggak terima yang lain tetap dihormati, yang lain betul juga. Tapi untuk menjaga di masyarakat supaya jangan ribut, tetap Syafi'i yang diajarkan. Di Brunei begitu juga, di Malaysia begitu juga. Makanya mereka masalah agama nggak terlalu rancu seperti di Indonesia. Di Indonesia entah lulusan dari mana aja dia ngomong sesuai apa yang dia pelajari, tanpa mau lihat latar belakang masyarakat itu pegangnya apa. Itu yang jadi masalah. Ya, sebenarnya andai kata kita lebih bijak, belajar dari dasar agar kita paham, oh yang diomong ini betul, tapi mazhab A misalnya, yang ini betul, mazhab ini, yang ini betul, mazhab ini. Kita ambil satu, nggak boleh talfik. Apa talfik itu? Mencampur adukkan mazhab. Akhirnya kita ngambil yang enak-enaknya aja. Saya wudu, menurut Imam Syafi'i bersentuhan batal wudu. Tapi menurut mazhab Imam Malik, mazhab yang lain nggak batal wudu. Ya udah saya ambil aja. Akhirnya loncat-loncat. Ini mazhab mana? Nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh bertabrakan, harus satu jalur satu. Contoh, maaf. Denny misalnya masuk sekolah kampus satu, kampus A. Datang Denny besok masuk ke kampus yang lain, boleh nggak? Nggak boleh. Satu kampus, selesaikan tuh satu kampus. Satu metode itu. Jangan kita bercampur aduk. Memang nggak boleh kita pilih-pilih, nggak boleh kita
fokus kepada satu ustadz aja, semua ustadz sama, betul. Tetapi ada satu metode yang memang kita harus fokus kepada satu ustadz agar kita paham dari A sampai Z. Pesan terakhir dari saya, kalau kita mau bersih hati kita, harus ada 4 perkara. Yang pertama, kita harus punya guru. Karena yang tahu kelemahan kita itu guru kita. Kalau guru cuma datang ke majelis taklim, dia nggak tahu kelemahan kita. Tapi kalau ada guru privasi kita, maka dia akan lebih tahu kekurangan kita. Yang kedua, kita harus punya teman. Teman yang mau menegur kita ketika kita salah. Kalau ada teman yang mau menegur kita ketika kita salah, maka pegang dia sampai mati. Dan jangan dulu dikubur sebelum dia mati. Iya. Ya, seperti itu. Belum mati dikubur. Aduh. Yang ketiga, kita harus bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kalau orang lain sudah melakukan kesalahan, itu menjadi warning buat kita. Dan yang keempat, ini yang agak sulit. Kita harus bisa belajar dari musuh kita. Belajar dari musuh kita. Belajar dari musuh kita itu kan nggak seneng sama kita. Iya. Nah, jadi ungkapan kebenaran tentang tingkah laku kita yang paling jujur itu dari musuh kita. Misal, saya nggak senang sama Denny, karena saya tahu kekurangan Denny, kekurangan itu terus yang saya bahas. Dan orang yang bijak, ketika kekurangan kita diomongi sama dia, langsung ambil untuk berbenah diri. Nah, jadi yang ketiga keempat ini memang pelajaran yang penting. Kenapa kita belajar dari orang lain? Kita belajar akhlak yang baik karena kita melihat akhlak yang buruk. Oke, Ustadz, minta sedikit aja tausiah dari Ustadz menyikapi tentang pandemi ini, Ustadz. Ini kan kita lagi masih ada di situasi pandemi yang sudah hampir 2 tahun nih. Iya. Hampir ulang tahun nih pandemi ini. Nah, ini mungkin jadi terakhir nih buat gimana Ustadz, minta sedikit ya tausiah dari Ustadz menyikapi pandemi ini. Buat teman-teman juga, buat guys-guys semua yang dengar. Menyikapi pandemi ini, saya tidak berkata menurut saya, tetapi ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika kita lagi tertimpa wabah, maka ada hikmah. Hikmahnya apa? Jangan menganggap ini adalah musibah lalu nggak ada hikmahnya. Tetap ada hikmah di balik musibah. Hikmah yang pertama itu taksirul amal. Kita nggak terlalu lagi panjang angan-angan. Tiba-tiba kita tersentak, ingat mati. Kalau enggak kan banyak duit, kita kepingin banyak rumah, banyak istri, banyak ini, banyak itu, dan segala macam. Terlalu panjang angan-angan. Begitu tak datang virus corona ini, kita tiba-tiba ingat akan mati. Kemudian tahsinul amal. Kemudian kita mulai memperbaiki amal kita. Oh, sholat saya belum benar. Ini saya harus perbaiki. Bagaimana perbaiki? Panggil guru, itu lebih utama. Dan yang ketiga, wal yaqdatu minal ghaflati. Dia mulai tersadar dari kelalaiannya. Dengan sebab corona, di rumah terus, nggak tahu kerjain apa. Akhirnya dia sadar, oh selama ini saya kurang kasih nafkah untuk istri. Dia gauli istrinya, makanya banyak anak semenjak corona, ya kan? Banyak rezeki. Iya, banyak rezeki kan? Nggak apa-apa. Maksudnya itu kesadaran yang kecil, belum lagi kesadaran yang besar. Karena butuh kita merenung. Selama ini kita kurang merenung karena terlalu banyak kesibukan. Yang keempat, watazawwudu lirrihlati. Dia mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang sesungguhnya. Karena perjalanan kita sudah ini alam barzah masih panjang Lebih lagi. panjang, iya. Lebih panjang lagi. Maka ambil hikmah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustadz, makasih banyak. Oh ya, buat alhamdulillah. Masya Allah, hari ini tercerahkan banget. Yakin deh guys juga pasti banyak tercerahkan nih hari ini. Banyak ilmu banget, ibu bermanfaat banget yang didapat. Ya terutama aku juga nih, orang yang masih fakir ilmu. Ustadz, makasih banyak. Terus guys, tadi bilang Ustadz ini kan Ustadz gaul guys. Ada punya Instagram, punya channel YouTube juga Ustadz ya. Punya channel YouTube juga. Udah pernah sempat 500 ribuan Masya di hack. Allah. Guys, Udah. Jadi mulai lagi dari nol. Punya channel YouTube, punya Instagram gaul. Jadi nanti boleh Ustadz dimasukin di deskripsi ya. Boleh, Instagram, channel YouTube Ustadz. Terus kalau teman-teman guys yang mau mungkin ngundang Ustadz buat tausiah, boleh banget loh. Ya, langsung nanti apa kita cantumin apa melalui aku nanti aku nanti ada di deskripsi. Boleh langsung ke Ustadz, mengundang Ustadz buat tausiah buat ya. Alhamdulillah, itu namanya agen akhirat. Masya Allah. Kadang-kadang kita bisa masuk surga gara-gara menjadi agen akhirat. Ya, silakan nih guys ya. Pokoknya seru banget ya. Banyak ini Ustadz gaul guys. Banyak ilmu yang didapat dari Ustadz. Ya Allah. Dan hari ini juga aku lagi ada di rumahnya Ustadz. Nanti boleh nih nanti kita review rumah. Seru loh. Rumah Ustadz ini Ustadz tuh banyak foto-foto sama Masya Allah, ada habaib, ada orang-orang penting di
pemerintahan ini juga nanti bolehlah boleh Ustaz ya kita Ya, review boleh. rumahnya ya, nanti kita Rumahnya sederhana kok. Masya Allah tawadu Ustaz. Tahu warna duit. Oke guys, sampai di sini dulu kayaknya. Mungkin ya nanti kita bikin part 2 atau part 3-nya kali ya sama Insya Allah, Ustadz insya ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ya banyak ilmu yang didapat dari obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di next konten, di next narasumber lainnya. Siapa lagi sih yang mau nanti kita kupas-kupas, kita ajak ngobrol. Ikutin terus, jangan lupa di subscribe guys, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku dan channel YouTube Ustadz juga. Insya Allah. Boleh di subscribe ya guys ya. Oke, tetap sehat guys, berkah terus buat guys aku. Jaga iman, jaga imun, mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita